Perkenalkan, nama saya Ramadan Vidi Asmoro. Kali ini saya akan menyampaikan topik pertama manajemen pemasaran, yaitu History of Marketing. Sebelum menuju ke History of Marketing, saya akan menjelaskan pengertian marketing. Marketing adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan serta memperkenalkan suatu produk kepada konsumen dengan melakukan beberapa aktivitas seperti promosi, distribusi, penjualan, dan pengembangan produk untuk memberikan informasi berupa harga dan jenis produk hingga terjadinya aktivitas penjualan dan perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk yang dibeli konsumen. Kemudian manfaat marketing sendiri, yang pertama adalah memberi pemahaman tentang produk dan pelayanan kepada target pasar. Yang kedua, memberikan nilai tambah atau tambahan nilai kepada produk dan layanan. Yang ketiga, marketing sendiri adalah sebagai sarana untuk memberikan ciri khas tentang produk dan layanan. Yang keempat, marketing juga dapat membangun hubungan baik dengan target pasar. Selain itu, marketing juga bisa meningkatkan kepercayaan produk atau layanan kepada target pasar. Lalu, marketing dapat menjaring target pasar. Dan yang terakhir, marketing dapat menjadi suatu usaha untuk meningkatkan transaksi. Sejarah marketing. Awal mula pemasaran marketing di dunia diawali pada era revolusi industri, di mana pada era ini ekonomi semakin meningkat. Untuk mudah mengendalikannya, maka muncullah manajemen. Dan manajemen ini menggunakan teknik pemasaran sebagai sarana untuk memperkenalkan produk dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi. Lalu periodisasi pemasaran dimulai pada tahun 1450, di mana sebuah perusahaan bernama Gutenberg yang memproduksi logam jenis benda bergerak yang kemudian menuju kepada produksi media massa seperti selembaran dan brosur. Selembaran dan brosur ini adalah awal mula media pemasaran. Lalu periodisasi pemasaran di dunia, yang pertama pada tahun 1730-an muncul majalah yang menjadi vektor masa depan pemasaran ceruk pasar. Lalu pada tahun 1836, pertama kalinya muncul jasa pembayaran iklan pada koran di Perancis. Namun pada tahun 1839, poster atas hak milik pribadi dilarang di London. Dan pada tahun 1864, tercatat penggunaan telegraf untuk spam yang hal tersebut tidak diminta oleh massa. Lalu pada tahun 1867, awal tercatat penyewaan papan reklam. Papan reklam ini adalah salah satu media untuk memasarkan iklan atau produk. Kemudian pada tahun 1880-an muncul merek dagang sebagai branding dalam pengenalan merek. Lalu tahun 1905, Universitas Pennsylvania memberikan pelatihan kepada The Marketing of Product atau cara memasarkan produk. Di tahun 1908, Harvard membuka sekolah bisnis. Lalu di tahun 1992, periklanan melalui radio mulai dilakukan. Lalu pada tahun 1940-an, terjadi perkembangan elektronik komputer. Kemudian pada tahun 1941, pertama kalinya tercatat kegiatan periklanan melalui televisi. Kemudian tahun 1950-an, muncul sistemisasi telemarketing. 20 tahun setelahnya, e-commerce diciptakan. Kemudian 10 tahun setelahnya, pada tahun 1980-an, pengembangan pemasaran database sebagai pelopor untuk CRM dan munculnya komputer yang berorientasi pada spam. 5 tahun setelah itu, terbit desktop untuk mendemokratisasi periklanan cetak. Lalu 5 tahun setelahnya, pada tahun 1990, terdapat lembaga yang mendapatkan keuntungan yang didominasi oleh kegiatan promosi serta perencanaan pemasaran. Lalu pada tahun 1995 hingga 2001, gelembung.com mengubah cara pemasaran masa depan melalui website dan internet. Sejarah pemasaran di Indonesia sendiri diawali oleh seorang yang bernama Jan Pieterszoon Koon. Beliau adalah orang Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1619 hingga 1629. Sekaligus orang yang pertama kali memprakarsai iklan pertama di Indonesia. Dalam bentuk pengumuman-pengumuman pemerintah Hindia Belanda,
terkait perpindahan pejabat terasnya di beberapa wilayah. Setelah itu, ia menerbitkan surat kabar Batavia's Novel yang membuat periklanan. Dari surat kabar inilah mulai berkembang pers dan periklanan di Indonesia. Periodisasi pemasaran di Indonesia sendiri, yaitu pada tahun 2000-an, Pusat Penelitian Terpadu mendapatkan keuntungan, dan pada tahun 2002, Pusat Penelitian Akademik mendedikasikannya. Kemudian pada tahun 2001 hingga 2005, berkembangnya perekonomian Indonesia mengakibatkan produksi besar-besaran yang saling bersaing sehingga periklanan pun sangat dibutuhkan. Lalu pada tahun 2006, iklan elektronik, khususnya televisi, sangat mendominasi sistem pemasaran di Indonesia. Lalu pada tahun 2008, viral marketing dan boost marketing mulai menjamur pada produk-produk di Indonesia. Kemudian pada tahun 2010, pengaruh gaya luar negeri mengakibatkan perubahan daya beli dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Media online memenangkan pemasaran di Indonesia pada tahun ini, atau di mana pada tahun ini segala pemasaran dilakukan secara online. Kemudian pada tahun 2011 hingga sekarang, mobile marketing sangat menjamur atau sangat diutamakan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, YouTube, hingga marketing mobile merajai pemasaran di Indonesia. Lalu contoh studi kasus sejarah marketing, saya mengambil dari PT Indofood, di mana PT Indofood merupakan perusahaan makanan. PT Indofood sendiri sebelum mengimplementasikan pemasarannya, ia melakukan survei terhadap produk mereka di pasar. Salah satu produk yang mereka survei adalah Indomie atau mie instan yang memiliki nama Indomie. Pada awal mulanya, sebelum melakukan pemasaran, mereka melakukan segmentasi, targeting, dan positioning, di mana mereka membuat ciri khas produk untuk membedakan produk mie mereka dengan produk lain. Dan mereka menampilkannya dalam iklan. Kemudian mereka memberikan inovasi dengan menciptakan varian rasa baru, lalu membuat harga produk tersebut menjadi terjangkau. Untuk meningkatkan daya tarik iklan mereka, mereka menciptakan tagline Indomie Seleraku serta jingle Indomie agar para konsumen selalu mengingat nama Indomie di benak mereka. Setelah itu, mereka sering melakukan promosi di berbagai media, baik media cetak ataupun media elektronik, sehingga brand awareness Indomie pada masyarakat menjadi meningkat. Berikut adalah referensi dari data-data atau materi-materi yang saya ambil. Cukup sekian dan terima kasih.